Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan. Sangat senang kami menyapa jemaat Tuhan lagi, dan kami terus berdoa jemaat di dalam kemurahan, di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kita ada di dalam masa-masa Prapaskah, di mana kita merenungkan kasih dan karya Tuhan. Kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan begitu besar, sehingga di dalam sejarah keselamatannya Tuhan berkarya dengan nyata. Mulai dari Natal, pelayanan Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan, menjangkau mereka yang terhilang, mencari manusia berdosa, hingga perjalanannya sampai mendekati masa-masa Natal, sengsaranya, deritanya, lalu kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan bahkan dia naik ke surga, lalu kemudian Roh Kudus turun. Semua rangkaian sejarah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah mengapa Tuhan begitu berkarya dan mengerjakan banyak hal, bahkan mengorbankan yang paling berharga. Firman Tuhan mengatakan manusia itu dibayar bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal yang tanpa noda, tanpa celah. Mengapa Tuhan mengerjakan itu semua? Mengapa manusia yang berdosa begitu dikasihi, bahkan dicari oleh Allah? Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah landasan atau alasan mendasar mengapa manusia begitu berharga di hadapan Allah. Firman Tuhan ini mencatat bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Gambar Allah itu yang membuat manusia begitu berharga dan dikasihi oleh Allah. Karena manusia berharga, sekalipun manusia itu berdosa, terhilang, dan kadangkala melakukan hal yang tidak berkenan, Tuhan terus mencari manusia. Tuhan terus berupaya supaya manusia bisa datang dan kembali kepada Tuhan. Manusia berharga. Tuhan mencari sekalipun manusia itu sudah sesat, sudah terhilang, sudah berdosa, dan melakukan begitu banyak kesalahan. Karena manusia adalah gambar Allah yang berharga. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, anggap saja misalnya handphone. Kalau Bapak Ibu handphonenya jatuh di jalan, kita pasti akan berusaha mengambilnya. Atau sekalipun handphone kita jatuh di parit, di selokan yang kotor, kita berusaha mengambilnya. Atau sekalipun misalnya HP kita itu jatuh di tempat yang sangat-sangat kotor, misalnya jatuh ke dalam kloset, saya yakin kita pun masih berusaha mencarinya. Kenapa? Karena ada nilai di sana. Demikian juga Allah memandang manusia bernilai dan berharga. Makanya Tuhan mencari manusia dan berusaha menyelamatkan manusia dari kungkungan dosa. Gambar Allah membuat manusia berharga. Penerapan untuk kita adalah yang pertama, mari menyadari sebagaimana Tuhan melihat diri kita berharga. Kita sendiri melihat dan memperlakukan hidup kita ini sebagai hidup yang berharga. Gambar Allah ada di dalam diri kita. Secara sederhana, mari perlakukan diri kita sesuai dengan nilainya. Jangan biarkan hidup kita dihancurkan, dirusak oleh nafsu, oleh kemabukan, oleh narkoba, oleh percabulan, oleh ketidakkudusan. Bahkan di dalam gereja Kristen Nasaret kita percaya kalau misalnya ada hal yang merusak hidup kita, kita akan menjauhi itu. Misalnya merokok. Mengapa gereja Kristen Nasaret melarang atau tidak mengizinkan merokok? Karena kita tahu ada banyak hal yang bisa merusak hidup kita. Memang tidak ada alasan di dalam Alkitab yang mengajarkan tidak boleh merokok, tapi kita tahu bahwa ada zat adiktif di sana, ada zat kimia yang bisa merusak citra tubuh Allah dan juga bait Allah. Inilah alasan mendasar, atau bukan hanya tentang rokok, tapi apapun yang bisa merusak kehidupan kita, gambar Allah dalam kehidupan kita, seyogyanya kita hindari. Sekalipun misalnya itu adalah minuman atau makanan yang lain, kalau kita tahu itu tidak baik untuk hidup kita, itu akan merusak gambar Allah, tidak menghargai dan memelihara hidup kita, kita wajib dan harus menghindarinya. Kemudian yang kedua adalah, mari kita juga melihat gambar Allah dalam diri orang lain. Jangan membuli orang lain karena dia adalah gambar Allah.
Jangan merendahkan orang lain karena dia adalah gambar Allah. Jangan sampai kita tidak menghargai orang lain siapapun itu karena mereka adalah gambar Allah. Tuhan mencari kita karena kita berharga, karena kita adalah gambar Allah. Marilah perlakukan diri kita secara benar, secara berharga karena kita adalah gambar Allah. Perlakukan juga orang lain dengan baik karena mereka juga adalah gambar Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, menghargai kasih karunia Allah, keselamatan yang Tuhan anugerahkan, dengan menghargai diri kami dan orang lain sebagai gambar Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.